Hai gengs, welcome back to our channel. Nih, Mama mau cerita something ke kalian. Kalian pasti sudah baca judul vlognya ya. Dan kemarin waktu Mama cerita soal si tetangga julid, itu ada poin yang lupa. Jadi baru ingat pas kejadian ini deh gitu ya. Nah, jadi awalnya itu aku udah mulai curiga tuh. Biasanya kan kalau menjelang Natal, akhir-akhir bulan November itu tetangga juga sibuk ngedekor depan rumah mereka gitu loh. Biasanya si ibu sih masang pohon Natal di depan rumah itu kan. Pohon Natal lumayan besar gitu loh. Di antara jendela kalian kalau tahu space Mama depan rumah yang ada bangku dan meja kecil, di situ dia di bagian rumahnya dia pasang pohon Natal. Jadi waktu Halloween, kalian mungkin ingat ya, kita kan memang nggak mampir ke rumah mereka gitu. Lagian juga mereka nggak punya anak kecil dan jarang buka pintu kalau Halloween. Itu Mama lihat di carportnya banyak banget potongan-potongan kayu. Jadi potongan-potongan kayu ini untuk stok musim winter atau musim dingin, untuk di fireplace, di api pembakaran gitu dalam rumah. Oh, dalam hatiku, ya mungkin mereka ngebangun fireplace kemarin itu kan. Dan si bapak yang punya rumah juga selama Oktober, September gitu, itu sibuk banget di carport ngebangun gitulah pokoknya kan. Jadi aku pun sama abang tuh feelingnya mereka bikin fireplace kayak gitu. Tambah lagi di carportnya ada beberapa palet itu kayu-kayu, potongan kayu. Wait, aku minum dulu, gengs. Nah, sampai akhirnya curiga kok bulan November, akhir November, awal Desember nggak ada ngedekor sama sekali. Biasanya di backyard mereka juga full gitu kan, lampu-lampu Natal. Itu nggak ada banget. Beberapa kali kan kita yang beraktivitas seperti ngedekor, pasang lampu Natal di luar, Mama ngedekor depan rumah gitu. Dan ngeliat si bapak, si ibu jujur aku udah lama nggak ngeliat, kayaknya ada 2 bulanan ya kayak gitu, nggak ngeliat sama sekali. Sampai akhirnya ngeliat si bapak itu kan kerja di project bangunan gitu loh, gengs. Jadi mobil kerjaan dia itu mobil company itu yang kayak mobil minibus gitu, jadi bisa mentransportasikan barang-barang. Nah, itu aku ngeliat dia ngangkutin barang-barang gitu kan, kayak box-box storage kayak gitu. Tapi nggak mikir yang gimana-gimana, beneran nggak ada satu kata pun dari mereka kita dengar gitu. Terus aku lihat kan pas bersihin kamarnya 2 gadis, ngelap jendela kamar gitu, aku lihat backyardnya, loh kok nggak ada lampu Natal juga. Pikirku mungkin si ibu tahun ini mau dekor rumahnya beda gitu ya, nggak pakai pohon Natal depan rumah gitu kan, nggak ada lampu-lampu juga depan rumah, tapi backyardnya juga kosong melompong gitu kan. Terus besokannya aku jalan-jalan sore sama Yumi-chan, biasa keliling kompleks gitu, kosong gengs backyardnya. Itu udah nggak ada tanaman yang biasanya selalu standby, nggak ada kan sunah ya bitementa ya, nggak ada. Ini kakak mental lagi ngeberesin dishwasher, udah kelar nyuci, tapi karena Mama lagi ngevlog, Mama bilang nanti aja. Padahal Mama nggak suruh dia, tapi ya inisiatif ya. Udah punya anak gadis tuh lumayan ya, bantu-bantu di rumah. Nah, back to topic. Jadi udah nggak ada kursi terasnya, pokoknya kosong melompong. Padahal summer kemarin tuh mereka ngebangun di teras itu kayak bikin teralis-teralis besi untuk tanaman yang menjalar gitu loh, gengs. Kayak gitu kan, itu udah nggak ada. Curiga dong aku. Abis itu abang pulang kerja, aku bilang, ingat nggak kemarin pas kita pasang lampu Natal, kita lihat si bapak itu ngangkat storage box gitu kan. Terus, tapi kan beberapa minggu yang lalu kita lihat banyak kayu-kayu, potongan kayu. Kita pikir mereka memang bikin fireplace karena sampai ke depan rumah ya, apalagi kalau kita masak buka jendela dapur itu kecium banget bau kayu bakaran gitu loh, gengs. Jadi kita kalau musim dingin, aku sama abang jujur suka nyium bau kayu bakaran tuh karena mengingatkan sama fireplace, cozy gitu di rumah, hangat gitu kan. Terus abang juga bilang,
wah beneran tuh mereka bangun fireplace. Kita bisa juga di sini nih, di belakang mama ini. Kita bisa bangun fireplace di sini. Nah, terus aku bilang sama abang, gak ada loh sama sekali, bener-bener kosong, aku bilang. Masa sih, kata si abang gitu. Ya udahlah besok lah cekidot karena udah malam kan. Bukannya kita kepo ya, tapi biasanya sih memang ya bagaimanapun juga ya orang pamitan gitu loh kan. Walaupun ya terakhir itu jujur ya kita yang terganggu sih sebenarnya. Gimana ya? Kalau soal asapan smokernya si abang itu, ya itu kan memang kita udah clear di situ kan. Kita minta maaf dan kita memang sudahi nge-smoke hari itu. Terus kita nggak berani lagi nge-smoke tau nggak? Saking respectnya sama mereka gitu loh kan. Terus sampai akhirnya kejadiannya Yumi-chan yang kayak gitu, sebenarnya yang sakit hati itu si kita ya sebenarnya ya. Karena kayak gitu banget, terus kita sampai dilaporin ribut-ribut apa segala macam, padahal Yumi-chan tuh yang digigit anjing gitu loh. Terus ya udahlah gitu kan, sampai akhirnya bener-bener udah gak ngeliat mobil mereka dan rumah itu bener-bener kosong. Terus abang bilang iya deh kayaknya mereka beneran udah pindah gitu. What gitu kan, ya udahlah, toh memang mereka selama pindah di sini itu udah sempat ngobrol sama tangga depan sana sama tangga sebelahnya itu yang sebenarnya sering party, tapi kita terus yang disalahkan gitu kan. Tapi nggak apa-apa, mungkin memang mereka agak-agak rasis gitu, I don't know gitu ya. Karena kayaknya bentar-bentar kalau summer kan tangga yang sebelah sana itu kan ada kolam ya, itu ribut banget, dua rumah tuh ada kolam, ributnya luar biasa. Cuma memang paling ributnya yang sebelah sini, yang pas sebelah rumahnya mereka gitu kan. Tapi kita lagi yang kena, kita lagi yang disalahin, padahal ya ampun, kita itu kalau summer panas, kidos pastinya di rumah mertua berenang, dan kita tuh jarang banget di luar, apalagi aku alergi matahari, kalian tahu kan gengs. Beraktivitas di kebun pun kalau udah agak-agak sore, agak-agak redaan gitu loh sinar matahari, nggak yang terlalu nyengat gitu kan. Jadi ya udah mereka pindah. Akhirnya abang biasa lah ketemu sama bapak-bapak kompleks gitu kan, ngobrol. Iya mereka udah out gitu. Iya sih kata tetangga yang satu, iya sih memang kan dari awal mereka nggak cocok sama rumah ini. Soalnya itu langsung playground dan ribut anak-anak, terus ini kompleks baru dan ternyata sekitaran itu semua new parents gitu kan, orang tua muda semua, bagian apartemen juga banyak orang tua muda dan punya anak-anak juga banyak gitu. Jadi bener-bener memang ribut lah, apalagi kalau summer ya, itu playground selalu full gitu, dan itu gak cocok sama mereka. Karena sebelumnya, ini kita tahu ceritanya bukan dari mereka langsung ya, dari tetangga yang sering atau pernah ngobrol sama mereka gitu. Jadi nggak cocok sama mereka, soalnya tadinya mereka tinggal di pinggiran hutan atau daerah yang pokoknya sepi deh. Pokoknya kata si Alex ya, dekat-dekat hutan gitu, kayak mungkin rumah sebiji gitu kali ya. Terus sih ya udah ya memang mungkin lebih baik kayak gitu buat mereka, apalagi kan si ibu udah pensiun, udah nggak kerja. Nah lakinya doang yang kerja gitu. Jadi memang memutuskan kemarin rumah ini karena memang juga harganya oke. Terus itu langsung jalur jalan tol dekat gitu loh, karena suaminya kan kerjanya itu kayak kerja bangunan dan selalu ada project di mana-mana gitu loh. Jadi gampang kalau ada akses jalan tol yang dekat rumah seperti itu. Ya udah dah, sampai tema itu akhirnya salah satu tangga yang depan itu tanya, oh ya kemarin itu pas kapan sih yang kalian dilaporkan gitu kan. Nah abang kebetulan nih ada si Alex yang punya kolam itu yang sebelah itu kan. Iya ini kata si abang, dia yang sering ribut-ribut tuh kalau summer party, kita yang kena imbasnya. Namanya bapak-bapak ya, sambil ketawa guyonan gitu. Masa sih, soalnya si Alex ini kerjanya kita nggak tahu di mana ya, jarang di rumah gitu. Jadi paling weekend doang di rumah, itu pun nggak selalu ya kan, dia kayaknya project-project juga mungkin ya, dan pulang cuma weekend gitu. Masa sih gitu ya, kalau summer kamu tuh ribut banget di rumah, kita ya lo yang kena imbasnya, kita yang dilaporin gitu kan. Terus abang cerita lagi, iya waktu si Yumi-chan digigit anjing juga marah-marah, katanya ribut. Padahal ya aku cerita lah ke pihak yang berwenang itu kan, anakku lo digigit anjing gitu. Jadi memang kemarin tuh ribut karena ada eksiden, selebihnya kita nggak pernah ribut gitu loh. Selebihnya nggak ada ribut-ribut sama sekali, karena kita pun nggak punya kolam, nggak pernah party sampai malam.
Kalau summer nggak ada kegiatan juga di luar yang heboh banget sama anak-anak tuh nggak, kata si abang. Terus ini baru ingat satu poin ini, gengs. Tetangga depan itu bilang, waktu itu sempat kan kalian ada tamu gitu dari Indonesia ya? Iya, mamanya istriku sama adiknya. Situlah baru ingat poin ini. Jadi memang kita juga pernah dilaporkan. Ini aku belum sharing ke kalian karena ada Opung sama Tati di sini. Bayangkan, gengs, mereka tuh yang entahlah ya, aku nggak paham gitu loh. Memang Opung sering teleponan gitu ya, duduk di backyard teleponan gitu kan. Tapi ya nggak juga satu harian, dan apa ya, dan kalaupun suara agak nyaring, kita lo nggak teriak-teriak di rumahnya orang gitu kan. Itu masih wilayah kita, dan kalau musim panas itu kegiatan itu kamu satu harian tuh bebas gitu loh. Kecuali ribut di atas jam 10 malam, bolehlah kamu dilaporin. Tapi kalau siang, ya suara Inongku aja, suara si Opung aja kalah sama suaranya anak-anak tetangga yang main di playground gitu loh. Jadi dilaporkan katanya ribut, dan mereka ngelaporin kami kalau kami itu ilegal menyewakan rumah. Luar biasa. Jadi kayaknya sempat curcol sama tetangga yang situ gitu kan, kayak nanya itu siapa sih kok rumah mereka sering ramai gitu. Nah, tetangga depan rumah itu kan sama-sama fans klub satu sepak bola, gimana ya, sama-sama fans klub satu sepak bola yang sama abang, pokoknya gitu ya. Terus waktu itu mereka nonton bola bareng apa kalau nggak salah, ada pertandingan gitu. Abang cerita, iya mama sama adiknya istriku datang gitu kan. Jadi disampaikan lah sama tetangga itu, iya ada kunjungan itu dari Indonesia, keluarga istrinya si Miki, dibilang gitu kan. Nah, abang cerita dong ke tetangga itu, loh berarti orang itu tahu dong ya kalau kemarin rumah itu ramai, tambah 2 orang, tambah Opung sama Tati, itu karena ada kunjungan dari Indonesia. Iya, katanya aku yang cerita gitu kan, karena kan kita sewaktu sempat ketemu nonton bola gitu, jadi aku tahu, dibilang si Jurgen namanya kan. Terus aneh ya, kata si abang, geleng-geleng kepala, kenapa? Ya itu, kita juga dilaporin, kata si abang. Laporin kenapa? Dibilang kita menyewakan rumah secara diam-diam, gelap, ilegal lah kayak gitu. Terus kata isi dia, terus itu kan urusanmu, itu kan urusan kalian, rumah kalian gitu loh kan. Jadi si abang bilang, gitu kan, aneh deh. Padahal dia tahu, padahal mereka tahu, kata si abang, tapi kok segitunya banget. Terus bapak-bapak yang lain tepok jidat, gengs, astaga segitunya kali nggak suka sama kalian, sampai kayak coba beberapa cara, coba semua cara untuk bikin image kami jelek, ngelaporin kami berkali-kali gitu loh, gengs. Nah, jadi ini makanya kan yang mau aku ceritain, yang aku lupa sharing ke kalian, kalau kita juga sempat dilaporkan karena ada kunjungan dari Indonesia, ada Opung sama Tati di sini, dibilang kita menyewakan rumah secara ilegal, diam-diam karena rumah selalu ramai. Tetangga yang heboh di kolam, kita yang kena. Kita nangis-nangis karena Yuncan digigit anjing, kita dilaporin. Barbecue salah gitu kan. Terus luar biasa deh pokoknya. Entahlah. Yang pasti sih begitu ngelihat rumah itu kosong ya, jujur gengs, namanya punya tetangga julid itu tuh gak enak banget. Mungkin ada kalian yang udah pernah ngalamin atau mungkin lagi mengalami saat ini ya, gitu. Jadi begitu gengs, memang gak enak banget rasanya ya kalau punya tetangga yang julid. Kita tuh yang kurang enjoy, kayaknya apa-apa langsung bikin perasaan mereka kayak gimana ya, kalau kita begini ntar mereka keberatan, begitu mereka keberatan, padahal kan kita ngelakuinnya di area kita, itu hak kita gitu loh. Puji Tuhan mereka udah pindah, dan memang dari penjelasan beberapa tetangga mereka memang kurang cocok di kompleks ini karena terlalu banyak anak-anak, terlalu bising buat mereka kayak gitu. Jadi ya tetangga juga nggak paham kenapa mereka begitu banget kemarin sama kami. Bukan pendapatku atau pendapat abang aja yang kayaknya mereka tuh rasis gitu kan, tapi
pendapat bapak-bapak kompleks juga gitu, jangan-jangan lagi gitu loh, nggak suka sama orang asing seperti itu. Walaupun di sini juga yang tinggal ya di kompleks ini tuh mix gitu loh kan, banyak juga yang dari Kroasia, banyak yang dari Yugoslavia lah pokoknya, ada yang dari Bosnia di depan sana. Tapi memang apesnya mereka dapat tetangga yang memang orang asing langsung di sebelah rumah mereka. Kayaknya itu sih pemicu dari awal mungkin yang nggak mereka suka ya, jadi langsung down gitu loh. Udah situasi dan kondisi kompleksnya seperti ini, banyak anak-anak bising, tambah lagi tangga sebelah orang asing gitu kali ya. Padahal ya gengs, ini aku mau cerita. Jadi pernah si ibu juga ada kunjungan dari Jerman, dari keluarganya, bapaknya sama cucu-cucunya kalau nggak salah. Dan itu hampir tiap tahun dan hampir setiap summer. Walaupun bising gimana-gimana, kita nggak pernah komplain, kita nggak pernah sampai yang ngelaporin. Kita bukan tipe yang bentar-bentar keberatan gitu ya, langsung komplain kayak gitu ke orangnya. Enggak ya, kita coba ya saling memahami dan saling mengerti tetangga lah gitu loh. Sebelum kemarin mereka tuh ngelaporin kita, bising apa segala macam, mereka tuh nggak throwback kah sewaktu mereka ada kunjungan dari Jerman tuh cucu-cucunya, bapaknya si ibu dan segala macam, ributnya seperti apa, kita nggak pernah keluar satu kata pun ke mereka. Bisa jadi karena kemarin mereka tuh pertama kali komplain, mungkin yang kita nanggepinnya ya langsung kita nurut gitu kan, tanpa berontak gitu kali ya. Jadi mereka lihat juga kita anak-anak muda gitu kan, maksudnya new parents gitu, orang tua muda. Dan ya udahlah, aku mau ngomong gimana juga susah, karena kemarin di apartemen itu kita satu bangunan itu kita ada 9 atau 6 pintu, dan itu adem ayem selama 7 tahun. Bayangkan, banyak orang Austria juga di situ, banyak juga orang asing gitu nge-mix, tapi nggak ada yang sampai segininya banget. Abang tuh sampai cerita juga ke keluarganya, ke orang tuanya especially gitu kan, dan mereka juga nggak paham kok mereka sampai segitu kali. Terus waktu Tati Niki kemarin di sini kita cerita ya, mereka udah nggak ada, udah pindah entah kemana. Tati Niki bilang, aku aja kali yang pindah ke sebelah gitu kan. Terus aku bilangnya, kamu harus kontak mereka gitu. Nggak mau berurusan Tati Niki sama mereka gitu. Coba kalian bayangkan gimana kalau Tati Niki tinggal di sebelah, pasti heboh banget kan. Kita berdua ini sebelahan, my god, dua family kiddos ini pasti setengah di sini, setengah sama Tati Niki di sebelah gitu kan. Lucu juga sih. Ya udah geng, sekian dulu vlog kita kali ini. Terima kasih sudah nonton. Thank you udah dengerin curhatannya Mama. Dan finally tetangga julidnya Mama sudah pindah. Kita lihat nanti ini rumah sebelah seperti apa. So far masih kosong, kita nggak tahu kayak gimana, apa mereka jual atau mereka bagaimana, nggak ngerti. Yang pasti Tati Niki kemarin gitu dengar rumah sebelah kosong, dia pengen langsung pindah ke sini gitu kan, biar tetanggaan sama kita. Ya ampun, alangkah indahnya. Begitu Tati Niki ngomong seperti itu ya, aku sama Bun juga mikir, lucu juga kali ya gitu kalau Tati tinggal di sebelah. Ya udah, sampai ketemu besok dan sehat-sehat semua. Sekali lagi Happy New Year. Ini masih awal tahun baru 2024. Semoga berkat Tuhan selalu mengalir buat kita semua, semakin bertambah berkatnya, sehat-sehat, dan semoga kita bisa tahun ini mencapai new goals dan new dreams, new hopes buat kita di tahun 2024 yang mungkin belum tercapai atau belum kesampaian. Oke geng, sarangi, see you next time. Bye-bye. Hai. Ini tugasnya si anak gadis, beresin dapur. Dishwashernya udah kelar. Tanpa mamanya suruh, udah langsung inisiatif sendiri. Thank you Menti. You're welcome. Cuci piring.